Salam untuk kita semua. Nama saya Kirman Furianto Banu, NPM 33190037 semester 4. Saya akan mempresentasikan materi tentang telaah biologi SMA. Baik, pada pertemuan kedua dan ketiga tentang implementasi KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Di sini pengertian kompetensi itu meliputi pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Lalu karakteristik itu asumsi kurikulum berbasis kompetensi itu antara lain itu mencakup seleksi potensi yang sesuai dengan indikator-indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan untuk mencapai kompetensi perkembangan sistem pelajaran. Yang ketiga itu komponen kurikulum berbasis kompetensi, di mana terdapat kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, memuat gagasan, pengolahan kurikulum berbasis sekolah. Lalu berikutnya itu pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Tingkat pengembangan kurikulum itu yaitu nasional, lembaga di bidang studi, satuan bahasa. Ada juga prinsip-prinsip perkembangan kurikulum berbasis kompetensi. Lalu yang berikut itu perbedaan kurikulum berbasis kompetensi dengan kurikulum sebelumnya. Ada 5 perbedaan secara konsepsional dalam membedakan kurikulum 2004 KBK dengan kurikulum tahun 1994. Lalu yang berikutnya itu implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Ada 6 program, yaitu program tahunan, program semester, program modul, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, program bimbingan dan konseling. Lalu pada yang B-nya itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini mencakup kegiatan awal maupun pembukaan kegiatan inti dan penutupan kompetensi. Yang C-nya itu evaluasi hasil belajar atau penilaian, di mana penilaian KBK itu mencakup prinsip dasar mulai dari pilot, mendidik, adil, terbuka, menyeluruh. Ada juga alat-alat dalam penilaian evaluasi belajar penilaian, disarankan itu hasil karya, penugasan, unjuk kerja, tes tertulis, kumpulan hasil dari para siswa. Pada pertemuan 4 dan 5 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Di sini ada 3 komponen, yaitu definisi KTSP, konsep dasar KTSP, dan landasan KTSP. Di sini yang pertama definisi KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Lalu konsep dasar KTSP itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pembelajaran, penilaian, dan pengulangan kurikulum berbasis sekolah. Lalu yang komponen ketiganya itu landasan KTSP, yaitu tentang undang-undang, mulai dari undang-undang tahun nomor 20 2003, sistem pendidikan nasional, PP tahun 2005, lalu nomor 22 tahun 2006 dan sebagainya. KTSP juga memiliki prinsip-prinsip. Prinsip-prinsipnya itu meliputi berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, kepentingan. Lalu berikutnya itu beragam dan terpadu. Ketiganya itu bertahap dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologinya dan seninya itu harus ada. Yang keempat itu relawan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dengan keseimbangan, menyeluruh dengan kesinambungan. Lalu yang ketujuh itu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Ada juga 11 acuan operasional penyusun KTSP. Dokumen 1 KTSP itu dibagi menjadi bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu tujuan pendidikan, bab 3 itu struktur muatan kurikulum, dan bab 4 itu kalender pendidikan. Lalu KTSP dokumen 2 yaitu merupakan penjabaran secara operasional dari dokumen pertama, yaitu terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Lalu dokumen kedua itu disusun oleh guru dan mata kuliah, kelompok kerja, guru dan
beberapa kegiatan organisasi. Lalu di sini silabus. Ya, silabus itu merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, lokasi, waktu, dan sumber belajar. Ada juga landasan penyusun silabus, yaitu berdasarkan nomor 19 tahun 2005 pasal 17 tentang sekolah, komitmen masyarakat dan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan silabus. Lalu yang tadi pertama silabus, yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Itu adalah rencana yang menggambarkan, produser, dan mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Lalu kita masuk ke yang pertemuan ke-6, itu adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum 13. Di sini itu adalah aspek yuridis formal, di mana kurikulum 13 itu mencakup komponen utama kurikulum 13. Kurikulum 13 itu ada 5, yaitu kurikulum 13, kerangka dasar, struktur, silabus, dan RPP. Lalu UUD pada kurikulum 13 terdapat juga undang-undang yang berlaku, di mana undang-undang signitas, lalu ada undang-undang pasal 38 sampai 4, dan ada elemen perubahan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Elemen-elemen ini berkompetensi sebagai lulusan pendekatan proses pembelajaran ekstrakurikuler, kedudukan mata kuliah, struktur penilaian hasil belajar. Lalu B-nya itu adalah kerangka dasar kurikulum. Landasan ini berpihak pada pasal-pasal, di mana landasan ini diperkembangkan dalam aspek fisiologi, aspek yuridis, aspek psikopedagogik. Lalu C-nya itu adalah struktur kurikulum. Di sini struktur kurikulumnya dibagi menjadi fungsi, rekomendasi, dan standar, di mana fungsi dan tujuannya itu adalah sebagai kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. Rekonstruksi kompetensi lulusan materi proses penilaian ini juga tujuannya itu adalah tujuan pendidikan nasional. Lalu keseimbangan antara sikap, keterampilan, pengetahuan untuk membangun skill. Ya, standar kompetensi lulusan kompetensi ini juga meliputi sikap perilaku, yaitu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Yang keduanya itu dalam keterampilan, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan mengaji, menalar, lalu menciptakan. Yang ketiganya itu adalah pengetahuan, di mana kita dapat mengetahui, memahami, lalu kita menerapkan. Setelah itu menganalisa, lalu mengevaluasi. Penerapan materi pada kurikulum 13 ini perbedaan kurikulum lama dan kurikulum baru, yaitu contohnya pada matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan Pancasila. Kalau konsep umum pada buku kurikulum 2012 itu adalah buku sekolah dasar, buku SMP menurut kurikulum 13-nya itu. Lalu konsep kurikulum seperti matematika, bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Inggris, seni budaya, prakarya, dan PJOK. Ada juga aspek implementasi, ada Antoni atau masalah implementasi pada skala implementasi. Pertanyaan dia adalah sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas sekolah, sebagai akademi, sebagai masyarakat. Lalu pada pertemuan ke-7 itu adalah kurikulum 13. Masih pada kurikulum 13, di sini komponen silabus itu untuk kompetensi inti, kompetensi dasar, kompetensi materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Lalu prinsip-prinsip pengembangan silabus itu digunakan sebagai
acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan dan pembelajaran 9 prinsip. Mekanisme dan langkah-langkah pengembangan silabus. Mekanisme pengembangan silabus ini dikembangkan oleh Kemendikbud, Dinas Kependidikan. Langkah-langkah pengembangan silabus itu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pelajaran, lalu mengembangkan kegiatan pembelajaran, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu dan sebagainya sebagai sumber belajar. Lalu pengembangan silabus di sini itu pada tingkat berikut dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Lalu pengembangan silabus itu muatan lokal pada tingkat daerah itu dilakukan oleh tim pengembangan kurikulum, tim pengembangan kurikulum kabupaten untuk wilayah, kota, dan provinsi. Lalu pengembangan silabus itu muatan lokal pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok pada sebuah sekolah atau madrasah. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu presentasi saya.